PPATK melakukan upaya pencegahan, Mas Rizal. PPATK melakukan upaya pencegahan. Ini mengedepankan pencegahan dari kerugian yang mungkin berpotensi timbul yang akan dirasakan oleh pemilik dengan hak orang dilanggar ketika dia mengambil. Saya akan memperlihatkan ke Mas Ivan beberapa. Ini kita ngambil dari medsos. Jangan tanya soal medsos, banyak sekali yang protes. Kita nggak pakai itu. Kita pakai media mainstream. Ini misalnya ya, judul beritanya ini di kompas.com tanggal ini 2025, 31 Juli. Kebijakan PPATK bikin resah, warga ingin tarik uang sebelum rekening diblokir. Jeritan warga saat rekeningnya diblokir PPATK dari tabungan darurat hingga ke rekening anak. Netizen ngamuk, blokir rekening dorman PPATK bikin resah. Rame-rame lansia ke bank, panik karena takut rekening diblokir PPATK. Kepanikan mahasiswa mau bayar UKT, rekening diblokir, dan kegeraman Mahfud MD ke PPATK. Cerita sulitnya warga Surabaya saat rekening diduga kena blokir PPATK. Cerita warga bolak-balik ke bank usai rekeningnya dibukukan. Jadi menasional orang direpotkan dengan kebijakan penghentian rekening ini oleh PPATK. Ya, banyak akses yang memang kami juga membaca. Masih mantap membaca, mau review semua ya? Oh, sangat membaca, sangat baca. Bahkan tidak hanya membaca di medsos, tidak hanya membaca di berita. Kan mereka medsos lebih gila lagi, video-video di medsos, tapi kita nggak pakai itu karena itu nggak bisa diverifikasi. Ini bisa diverifikasi, banyak kita tampilkan. Ya, ini kita anggap benar. Ini kita anggap benar. Termasuk yang mengadu kepada PPATK. Mereka menulis langsung kan? Mereka menulis langsung, mereka protes dan segala macam. Mereka ngadukan ini semua kepada PPATK. Kita paham, sejak awal pun kita paham eksesnya akan seperti ini. Tapi kan yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak lakukan ini, yang akan dirasakan oleh publik, nggak semua nih, kita nggak bicara, kita tidak lagi mempermasalahkan rekeningnya, Mas. Kita itu justru mempermasalahkan orang-orang di luar rekening yang ini, yang memiliki itikat buruk, yang kemudian akan merugikan pemilik rekening yang dengan itikat baik ini. Masyarakat-masyarakat kita ini. Tetapi kan jadi logikanya begini. Jadi kayak PPATK itu, ini ada orang dalam satu ruangan, jumlahnya 100 orang, lalu 10-20 diduga dia melakukan kejahatan. Tetapi kemudian ruangan itu dikunci semuanya. Sehingga bagian besar dari ruangan itu terganggu dan dirugikan. Itu yang terjadi kan sekarang. Mengeneralisir sama semua. Kan gitu. Kalau itu kan logikanya kan orang-orang yang dengan itikat baik dijadikan satu dengan ini kan. Lah iya, itu yang terjadi kan sekarang. Orang-orang yang beritikat, Mas Ivan berhadapan dengan korban itu. Iya, betul. Saya merasakan itu. Oh iya, betul. Saya merasakan itu. Ya, Mas kan udah cerita tuh kemarin katanya saya membuka rekening. Saya membuka. Ini bukan karena subjektivitas ya. Ada banyak karena ini saya tampilkan orang-orang. Saya ingin mengatakan banyak sekali yang kena. Even Anda yang kenal dengan baik dengan saya pun saya jadi korban untuk harus datang ke bank, bikin form lagi, tanda tangan lagi untuk rekening yang saya buka ketika saya menjadi staf khusus Menko Polhukam. Satu-satunya transfer ke rekening itu hanya dari Menko Polhukam. Bagaimana bisa itu dianggap sebagai rekening yang harus ditutup sementara? Konteksnya gini, Mas. Nah, ketika kita lakukan ini, kita lakukan upaya penghentian sementara, ya kan? Kita tidak mempermasalahkan rekeningnya Mas Rizal. Kita mempermasalahkan bahwa rekeningnya Mas Rizal, itu kan dinyatakan juga oleh para dirut bank kan. Kita mempermasalahkan rekening Mas Rizal itu berpotensi, kalau Mas Rizal tidak aware punya rekening itu berpotensi disalahgunakan. Tapi lalu mencurigai sesuatu yang tidak terjadi. Enggak curiga, ini bukan curiga kepada masalah. Loh, kan tidak ada background di saya bahwa saya melakukan kejahatan. Kita lagi tidak. Mas Ivan, kan kewenangan itu diberikan kalau ada kecurigaan bahwa ini ada tindak pidana. Saya nggak melakukan tindak pidana, kenapa rekening saya diblokir? Kita lakukan upaya pencegahan. Kita mencegah kalau ada kecurigaan. Betul. Kan nggak ada yang perlu dicurigai dari transaksi yang saya lakukan. Ini kan gitu logikanya. Benar nggak kita diskusi? Benar banget. Dari perspektif Mas itu benar. Nggak salah. Ya kan? Tapi gini, kita membahasnya. Ada orang yang berupaya untuk melakukan penyalahgunaan terhadap rekening orang yang dengan itikat baik. Kita tahu yang salah satu targetnya itu rekening dengan kriteria seperti yang Mas miliki. Bukan melihat Masnya. Bukan melihat Mas Rizal sebagai pemilik rekening. Tapi kita melihat bahwa ada pihak-pihak yang kemudian akan merugikan Mas Rizal. Sebelum ini terjadi, kita proteksi dulu rekening Mas Rizal. Bagaimana bisa curiga bahwa orang itu akan merugikan saya? Sementara profil transaksi saya kan bisa dibaca oleh bank. Bank kan punya data untuk melihat bagaimana profil nasabahnya dari pola transaksi yang dimiliki. Kenapa semua dibabat untuk dihentikan? Salah satu parameternya apa coba? Tidak aktif kan? Iya, tidak aktif. Parameter itulah yang kemudian menjadi parameter utama di mana itu menjadi target dari sini. Rekening bank itu banyak, Mas. Paham? Iya kan? Jumlah rekening bank per 2025 untuk simpanan ini 626 juta. 626 juta per Mei 2025. Saya tahu datanya. Gitu. Tapi yang katanya diblokir itu kan 140.000 ya, yang dianggap kan kecil sekali, 0,002.
Maksud saya, sekecil itu datanya dibandingkan jumlah rekening bank, masa nggak bisa dipotret bahwa ini yang curiga, ini yang tidak? Kenapa disamaratakan sebagian besar? Justru karena bisa dipotret. Bisa dipotret kan? Justru karena bisa Kenapa dipotret. korban seperti Bukan saya korban, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, orang-orang lansia tadi? Ini perspektif nih Mas. Iya. Mas benar. Bukan karena PPATK atau negara mencurigai rekening Mas. Justru kita dengan parameter rekening Mas itu terlalu lemah kalau nggak diproteksi, ada proteksi tambahan. Di satu komplek semuanya oke nih. Ada satu rumah yang bisa bisa kemalingan lah kurang lebih, bisa dirampok. Yang ini yang kita proteksi. Tapi Mas Ivan, beruntung karena Anda berhadapan. Ini kebetulan karena case terjadi pada saya. Betul. Sebenarnya kita menceritakan orang lain sih, tapi supaya dekat. Saya ingin mengatakan bahwa siapapun kena kebijakan ini direpotkan. Nah, masih penting saya karena saya masih bisa ke bank. Betul. Ya, saya nggak usah sebut nama banknya. Saya datang, Pak Rizal, ini ada peraturan PPATK. Oke, apa yang mesti saya lakukan? Isi lagi form. Nama ibu siapa? KTP-nya mana dan segala macam. Saya mau lakukan karena saya punya waktu. Bagaimana saudara-saudara kita yang di pedalaman, Pak Ivan? Dia harus datang ke bank, itu investasi. Harus datang 2-3 jam ke bank, dan itu bisa pindah di kota lain untuk ketemu bank. Dengan tingkat literasi, inklusi keuangan yang masih jauh di bawah rata-rata. Kan banyak sekali yang seperti itu. Saya nggak punya data ya, berapa banyaknya ya. Tapi kita semua menyadari aksesnya seperti yang Mas Rizal alami, bahkan ada yang lebih parah. Ada yang mengaku, mohon maaf ya pemirsa, ada yang mengaku bapaknya meninggal lalu kemudian dia rawat, tidak karena itu katanya kan. Lalu kemudian dia koreksi, itu nggak ada berita itu sebenarnya. Ada yang hoax juga lah ya. Iya. Tapi oke lah, memang ada ini. Saya tidak mau mencari pemakluman lah. Tapi prinsipnya kalau dari kami itu kan kami butuh melakukan sesuatu untuk melindungi nasabah-nasabah ini. Untuk melindungi nasabah-nasabah. Nah, cara melakukan sesuatu parameternya adalah parameter sempit yang diberikan oleh bank sendiri. Sempitnya itu gimana? Hanya kepada rekening-rekening yang dorman, kategori dorman. Yang tidak aktif. Hanya itu. Jadi dengan kategori lain tuh enggak. Bukan kategori ASN, bukan kategori pejabat, bukan kategori anggota dewan, politisi, dan macam-macam. Tidak aktif 3-12 bulan yang diumumkan oleh PPATK waktu itu. Iya, itu kategori dorman secara umum. Tapi yang PPATK hentikan itu kan 5-35 tahun. Paling tinggi itu 35 tahun. Ceiling paling atas itu 35 tahun. Dan itu angkanya jutaan rekening. Jadi tidak termasuk yang 3 bulan, 6 bulan? Ada, kalau 3 bulan, 6 bulan ada kan? Ada juga kan? Tapi itu cepat, makanya kita sudah melakukan pembukaan rekening lebih dari 30 juta itu per Jumat kemarin kan. Artinya memang kita berupaya bahwa ini tidak memiliki akses negatif terhadap masyarakat. Karena niatan awalnya itu adalah saya nggak bisa menerima kalau Mas Ivan bilang tidak punya akses negatif kepada masyarakat. Nggak mungkin segaduh ini kalau mereka tidak repot, gitu loh. Kalimatnya kan gini, kami tidak punya niatan memiliki akses negatif. Berarti dari sisi pengambilan kebijakan, keputusan ini diambil belum berdampak, belum disiapkan dengan matang. Kan biasanya keputusan itu Mas Ivan diambil beberapa langkah. Terutama pada seberapa besar orang kena dampaknya. Berarti tidak matang kebijakan ini diambil, sangat sehingga matang. Banyak sekali. Sangat matang. Kalau sangat matang, mestinya orang-orang yang diseser saja, yang lainnya tidak kena harusnya. Iya, memang. Ya, buktinya banyak yang kena. Enggak, banyak maksudnya yang tidak kena itu kan semuanya tidak semua rekening bank dibekukan kan? Hanya dengan parameter ini betul, kan? Betul, yang tidak aktif. Yang tidak aktif. Tapi kemudian disamaratakan semua yang tidak aktif. Logika aktif dan tidak aktif itu bagaimana ya? Kan yang melakukan transaksi itu kan rekening aktif. Kalau dicurigai transaksi judul. Sementara justru yang kena rekening tidak aktif. Di mana logikanya ya? Enggak. Ada rekening yang dari awal dia aktif kemudian dipergunakan untuk melakukan kepentingan ini. Katakanlah contohnya. Ini saya beberapa klaster ya. Orang melakukan membuka transaksi untuk memasukkan uang ilegal. Habis itu ditinggal. Ya kan? Lalu kemudian orang tidak membuka transaksi, hanya mencari rekening yang tidak aktif, lalu kemudian diaktifkan dengan uang ilegal, lalu ditinggal. Ada kemudian orang yang secara niatan melakukan upaya jual beli, dia membuka rekening lalu kemudian dijual. Mas lihat kasus di Pangandaran. Satu orang memiliki sekian ratus rekening, isinya sekian ratus miliar. Ya kan? Nah, kemudian kesimpulan dari itu semua adalah betapa lemahnya para pemilik rekening ketika dia tidak sadar dia memiliki rekening.